Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Materi ini tercantum pada bab keempat dan terdiri dari beberapa subbab. Namun pada hari ini kita akan membahas mengenai Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sebelum kita membahas mengenai Dekrit Presiden 5 Juli yang nantinya menghasilkan demokrasi terpimpin, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan sistem demokrasi yang terpusat, di mana segala keputusan berada di tangan presiden. Karena pada saat demokrasi tersebut, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini menggantikan demokrasi yang sebelumnya, yaitu demokrasi parlementer atau liberal, di mana pada demokrasi tersebut presiden hanya bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh para menteri. Nah, demokrasi terpimpin ini lahir ataupun dilegitimasi berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang hari ini akan kita bahas. Baik, kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai sebab berakhirnya demokrasi liberal. Untuk sebab yang pertama yaitu instabilitas politik, di mana instabilitas politik ini merupakan ketidakstabilan politik Indonesia pada waktu itu. Memasuki tahun 1957, situasi politik di Indonesia masih diwarnai dengan adanya pertentangan antar elit politik. Selain itu juga pada saat itu kabinet yang digunakan Indonesia sering berganti. Jadi tidak ada kemajuan yang pasti di setiap kabinetnya. Untuk sebab yang kedua yaitu demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, karena demokrasi liberal ini merupakan seperti cerminan dari negara barat seperti negara Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu disintegrasi bangsa, di mana pada saat itu terjadi pemberontakan, misalnya PRRI, kemudian Abdul Aziz dan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana hal ini juga menandai berakhirnya demokrasi liberal dan adanya demokrasi terpimpin. Nah, kita langsung saja kepada materi pokok pada hari ini, yaitu mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden merupakan keputusan legal presiden saat itu Presiden Indonesia yaitu Presiden Soekarno yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini menjadi cikal bakal lahirnya demokrasi terpimpin Indonesia dengan sistem presidensial atau presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Adapun sebab dikeluarkannya Dekrit Presiden ini yaitu karena ada beberapa alasan. Alasan atau sebab dikeluarkannya Dekrit Presiden yaitu pertama karena adanya konsepsi Presiden Soekarno. Kehidupan sosial politik Indonesia pada saat itu tidak stabil dikarenakan kabinet yang digunakan oleh Indonesia itu sering berganti, kemudian partai politik hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga partainya.
Kemudian yang ketiga yaitu karena mereka mengabaikan kepentingan rakyat. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsinya pada tanggal 21 Februari tahun 1955 yang isinya 1. Pembentukan kabinet gotong royong yang di dalamnya terdiri dari 4 partai atau koalisi, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Kemudian membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional masyarakat seperti buruh, militer, dan cendekiawan. Dewan Nasional ini dibentuk karena tadi para elit politiknya hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga diharapkan dengan dibentuknya Dewan Nasional yang di dalamnya wakil rakyat, ya seperti wakil rakyat seperti buruh, militer, dan cendekiawan mampu mengaspirasikan keinginan rakyat itu sendiri. Sebab yang kedua mengenai adanya dekret presiden yaitu konstituante gagal menyusun Undang-Undang 1945. Undang-undang yang dipakai bangsa Indonesia menjelang tahun 1959 yaitu menggunakan Undang-Undang Sementara atau Undang-Undang tahun 1950. Nah, Presiden Soekarno ini berencana untuk mengembalikan dasar negara kepada Undang-Undang 1945. Nah, sebagai tindakan awalnya, pada tahun 1955, Presiden Soekarno membentuk Dewan Konstituante melalui pemilihan umum. Tugas dari Dewan ini sendiri yaitu untuk menyusun ataupun merancang Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar negara. Tetapi setelah selang beberapa tahun hingga tahun 1959, konstituante ini tidak berhasil menjalankan tugasnya, yaitu untuk menyusun Undang-Undang 1945 tersebut. Nah, adanya kegagalan ini tentunya tidak terlepas dari alasan atau sebab. Nah, untuk alasannya yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai dasar negara itu sendiri. Hal ini terus diperdebatkan oleh partai yang berhaluan Islam dan partai yang berhaluan non-Islam. Nah, partai yang berhaluan Islam menginginkan bahwa dasar negara itu berlandaskan Islam, tetapi non-Islam sendiri setuju bahwa dasar negara itu Pancasila. Nah, yang kedua yaitu adanya ketidaksetujuan dui fungsi ABRI. Nah, berakhirnya sistem demokrasi parlementer selain karena dekret presiden, tapi juga disebabkan oleh SOB atau Indonesia Darurat Perang yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Ahmad Nasution bahwa ABRI itu sendiri bisa masuk ke ranah sipil dan bisa masuk kepada ranah pemerintahan. Nah, disinilah yang nantinya akan menciptakan dui fungsi ABRI. Nah, yang ketiga yaitu anggota konstituante tidak loyal lagi terhadap tugasnya. Jadi mereka sering mengabaikan ataupun lambat dalam penyusunan Undang-Undang 1945 ini yang akhirnya mereka dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Untuk menyikapi kegagalan Dewan Konstituante tersebut ataupun mengenai sebab-sebab yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka Presiden Soekarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dalam pidatonya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi 1. Membubarkan Dewan Konstituante, 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950.
Dan yang ketiga yaitu segera membentuk MPRS dan DPAS. Nah, yang pertama itu membuarkan Dewan Konstituante karena tadi bahwa ketika dibentuk Dewan Konstituante ini berfungsi untuk menyusun Undang-Undang 1945. Dikarenakan gagal dalam penyusunannya, maka Dewan Konstituante ini dibubarkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara ya. Karena hal ini gitu, bahwa undang-undang yang bersifat sementara tersebut ada beberapa poin yang memang tidak relevan dan Soekarno menghendaki dikembalikannya Undang-Undang 1945. Kemudian yang ketiga, segera membentuk DPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno menimbulkan beberapa dampak tentunya. Pertama yaitu adanya dampak positif. Dampak positif sendiri yaitu Indonesia bisa merintis pembentukan lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan DPAS. Nah, setelah kita ketahui juga bahwa hingga saat ini dalam susunan pemerintahan kita terdapat MPR dan juga DPR. Nah, hal ini merupakan dampak positif dari dekret presiden. Kemudian memberikan pedoman yang jelas bagi bangsa Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam undang-undang sendiri mengatur bagaimana berkehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga bertata negara bagi bangsa Indonesia. Kemudian untuk dampak negatifnya, memberikan peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami gawat ataupun darurat perang sehingga Insinyur Soekarno memerintahkan ataupun menginstruksikan kepada Ahmad Nasution bahwa militer bisa memasuki pemerintahan dan juga ke sipil. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkannya demokrasi terpimpin berarti presiden punyai peluang kekuasaan yang lebih besar. Ya karena tadi bahwa Presiden Soekarno itu bertindak sebagai kepala negara dan kepemerintahan. Jadi segala keputusan ada di tangan presiden. Nah, hal ini juga yang nantinya mengakhiri kekuasaan beliau. Karena beliau menganggap beliau presiden seumur hidup. Nah, yang tadi dampak negatif juga karena militer terjun ke dunia politik, maka adanya Dwi Fungsi ABRI, di mana Dwi Fungsi ABRI ini pada tahun 65 ataupun saat terjadi pemberontakan ataupun peristiwa gerakan 30 September, ABRI ini menjadi oposisi penting selain kubu PKI seperti itu. Setelah upacara pelantikan DPAS pada tanggal 15 Agustus, maka pada tanggal 17 Agustus 1959 di Istana Merdeka, Soekarno mengucapkan pidato bersejarah yang dikenal dengan manifesto politik. Nah, manifesto politik ini memuat dua hal penting. Yang pertama, persoalan-persoalan pokok dari Revolusi Indonesia. Yang kedua, program umum Revolusi Indonesia. Dan manifesto tersebut termuat dalam USDEK atau yang dikenal dengan U-nya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Nah, setelah itu manifesto politik ini dijadikan garis besar haluan negara oleh DPAS nantinya. Nah, untuk manifesto politik atau bagaimana carut marut mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian, dan terima kasih yang sudah menyimak materi dari saya, dan kita sekarang beralih kepada diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.